Taman Safari Indonesia atau juga Taman Safari dan juga zoo kebun binatang itu merupakan benteng terakhir untuk menjaga kepunahan satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Bos kembali lagi dengan saya Kori Olivia. Kali ini dengan topik yang tidak kalah menariknya dari sebelumnya. Kali ini saya akan kembali mengangkat mengenai Taman Safari Indonesia, salah satu tempat atau lokasi yang kita sudah tahu banyak melestarikan berbagai spesies hewan yang tentunya habitatnya dipelihara dan dijaga dari kepunahan. Taman Safari sudah tentunya tidak jauh dari itu. Nah, kali ini saya membawa salah satu sosok yang sangat berpengaruh di Taman Safari dengan berbagai aktivitasnya yang juga turut banyak melestarikan hewan-hewan dan kecintaannya terhadap hewan mendorong dia pula untuk tetap melestarikan berbagai hewan dari kepunahannya. Ya, kali ini saya akan bertemu dengan, saya perkenalkan, dia adalah Bapak Jansen Manangsang. Dia. Jansen Manangsang ya Pak ya? Betul, terima kasih. Bapak Jansen Manangsang ini salah satu direktur Taman Safari Indonesia. Namun beliau juga banyak sekali aktivitasnya Pak ya, yang berhubungan dengan konservasi alam, khususnya konservasi hewan. Nah, ini salah satunya adalah beliau juga merupakan mantan presiden Perkumpulan Kebun Binatang se-ASEAN ya Pak ya? Ya, ASEAN. Ya, se-ASEAN itu 10 negara di ASEAN itu ada di sana. Nah, Bapak salah satunya adalah mantan presiden perkumpulan tersebut. Terus Bapak juga menyandang sebagai penasehat Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Betul. Nah, kemudian Bapak juga merupakan salah satu yang tergabung dalam Conservation Planning Specialist Group IUCN. Ya. Dan itu hanya 10 orang. Pak Jansen adalah salah satunya. Betul. Nah, ya. itu begitu menariknya ya, begitu menariknya Bapak kepeduliannya seperti itu. Nah, ini kita menarik nih untuk kita angkat nih gitu. Ya. Seperti itu. Nah, aku akan mulai tanya-tanya sama Pak Jansen ya Pak ya. Itu kalau awalnya kenapa dengan segudang aktivitas itu ikut berbagai perhimpunan tergabung itu ya Pak ya, itu kan kalau kita bicara itu adalah salah satunya kepedulian terhadap fauna ya Pak ya. Nah, saat ini fauna di Indonesia ini kan juga banyak, tapi memang sudah dalam ada yang punah itu kan ya Pak ya, sudah mulai punah, sudah mulai tidak seperti negara yang lain lah ya Pak ya. Nah, ini kalau untuk Bapak sendiri di Taman Safari Indonesia, apa sih Pak, bagaimana sih memerangi hal ini gitu loh Pak, memerangi hewan-hewan ini dari kepunahan? Oke. Yes. Puji Tuhan, dan pertama-tama karena ini menyangkutnya pelestarian, saya tuh ada yel yang sejak puluhan tahun lalu kami create itu yel ini yang sekarang juga banyak sekali digunakan baik di depan Departemen dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau juga di internasional. Nah, saya selalu katakan, saya mau ajarkan Pak Kori juga ada, kalau saya bilang salam lestari. Nah, Ibu bilang lestarikan. Nah, itu soal kita. Siap. Baik, kita lihat. Kita berarti ke kamera kali Pak. Salam lestari. Lestarikan. Itulah. Ya, Amin. Itulah. Nah, ini lulus kali saya nanti jadi anggota salah satunya Pak. betul. Nah, itulah semangat kita bagaimana untuk melestarikan. Ya, tadi dibicarakan bagaimana dengan kesenangan atau dari bagaimana kami terlibat daripada dunia fauna. Begini Pak, jadi memang kekayaan biodiversity yaitu di Indonesia itu merupakan yang terkaya atau yang banyak spesiesnya sekali dibandingkan di negara lain. Yaitu kita itu kalau nggak nomor 1 di dunia ini, ya nomor 2 karena kita dengan Brasil sama-sama Amerika Latin. Nah, itu yang pertama kan. Dan kita banyak dari fauna flora yang di spesies yang ada di Indonesia ini bahkan di negara lain tidak ada. Contohnya aja komodo, ini komodonya.
Itu tidak ada, hanya ada di dunia di Indonesia, di Pulau Komodo. Nah itu nggak ada lari lagi. Dan juga seperti anoa, hanya ada di Sulawesi aja. Kalau kita juga ngomongkan ada babi rusa, hanya ada di Indonesia aja. Dan juga maleo, hanya burung maleo, hanya di Indonesia saja. Dan banyak lagi yang satwa-satwa yang atau spesies-spesies hanya yang berada dari Indonesia aja. Kalau di Jawa Barat kita bilang wak Jawa, hanya di Jawa. Atau elang Jawa, hanya di elang Jawa. Itu simbol dari Pancasila kita, yaitu daripada burung Garuda kita. Hanya di Jawa saja. Jadi itu Indonesia banyak. Jadi banyak sekali dan lain-lain. Baik di Pulau Sumatera atau di Kalimantan semuanya dengan berbeda-beda. Itulah yang tertarik sekali. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kita kepunahannya itu paling banyak juga. Nah inilah. Nah itu gimana? Nah ini satu dari perjuangan kita, opportunity kita bagaimana untuk kita berjuang untuk melestarikan daripada alam ini, melestarikan apa ciptaan ya yang sang pencipta menyerahkan kepada bangsa Indonesia untuk daripada kekayaan alam yang luar biasa ini. Nah itulah kita lakukan konservasi. Nah, konservasi itu ada 3 P. 1 P pelindungan, 2 P pelestarian, 3 pemanfaatan. Memang itu dibukakan dari Undang-Undang Dasar. Apa kita katakan kekayaan alam Indonesia ini itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan juga memperhatikan sustainable. Nah sekarang itu ada keberlanjutannya. Nah ini sekarang dunia ini lagi mana untuk mencegah keberlanjutannya. Nah tadi dikatakan kenapa kita kepunahannya. Memang di Indonesia ini begitu luas negaranya, kelautan itu luas sekali. Nah, seperti dari yang terbesar di wilayah kita, sehingga keanekaragamannya banyak sekali. Tetapi juga ancamannya seperti ya habitat loss-nya, jadi habitatnya kehilangan habitat. Ya, karena untuk dipakaikan sebagai dipakaikan untuk pertanian atau seperti kapur sawit dan semuanya, atau juga mining dan lain-lain lagi. Habitatnya hilang ya, Pak? Jadi hilang, nah, itu ulang. Atau juga pembangunan, yang maka itu harus ada sustainable. Dan juga pertumbuhan manusia yang tidak terkontrol ini ya, terlalu untuk pada satu tempat. Nah ini juga harus kita daripada strategi yang harus pemerintah Indonesia yang itu lakukan. Itulah yang saya bilang menarik sekali dan banyak sekali yang tugas-tugas atau kewajiban kita atau semua untuk melestarikan, memelihara dari kata keanekaragam hayati ini. Ya, Pak, tapi sejauh ini konservasi itu sendiri yang sudah berjalan seperti apa ya Pak? Tadi kan saya menarik sekali Bapak bilang kita banyak nih gitu hewan-hewan yang unik yang negara lain tidak punya gitu. Betul. Nah kita makanya harus melakukan konservasi. Konservasi ini kan juga butuh sinergi banyak pihak ya Pak ya. Nah ini kalau dari Pak Jansen dengan otomatis Bapak juga dipercaya salah satu yang untuk IUCN, IUCN, SSC, mewakili kita untuk ini. Nah itu gimana Pak? Apa sih Pak kendalanya mungkin atau apalagi gitu yang biar konservasi ini memang berjalan gitu? Baik, sebelumnya saya bicarakan latar belakang juga. Taman Safari Indonesia ini memang didirikannya itu memang kita saya ini dari muda-mudanya itu memang dari keluarga dari artis, yaitu dari Oriental Circus Indonesia. Itu yang ada legenda kita semuanya. Nah di situ saya ada 2 adik, yang satu Fran Manansang, yang satu Tony Sumampau. Nah ini kita dari sirkus itu kita mengalih bagaimana di tempat kita sirkus itu satwa-satwa itu berkembang biak. Nah sehingga kita tuh mencarikan satu tempat yang besar, yaitu Taman Safari Indonesia ini. Nah itulah untuk menampung satwa-satwa ini. Nah Taman Safari Indonesia ini ada 3 tempat atau 4 sekarang, yaitu Taman Safari Indonesia yang di Bogor, di Cisarua, dan juga yang kedua Taman Safari Unit 2 yang di Prigen, Jawa Timur. Yang ketiga yaitu Taman Safari yang di Bali, yaitu di Prigen, di Gianyar, yaitu Bali Safari and Marine Park. Nah begitu juga ada yang keempat, yaitu kita ada yang di tempat di Jawa Tengah, yaitu di Batang, dekat Pekalongan, Semarang, Batang. Nah di sana juga. Nah, tapi itu lebih merupakan center daripada dolphin, yaitu lumba-lumba, karena situ habitatnya laut semuanya. Dan kita juga ada akuarium yang kerjasama, yaitu yang di Jakarta Aquarium, yaitu di
Center Park, dia New Soho. Nah itu juga kita punya grup-grup lagi. Nah inilah yang semuanya. Nah kenapa kita lakukan itu? Memang kita sejak awal tahun 85-an, yaitu 83 Taman Safari didirikan, 85 itu ada konflik antara gajah dengan manusia, yaitu di Sumatera. Itu semuanya. Yes. Nah, ya karena migration banyak ya, yaitu dari penduduk, dari imigrasi, dari semuanya, dan juga tempat-tempat yang terbatas semuanya karena tempat untuk sawah dan itu sama juga di tempatnya ke habitat dari gajah, sehingga gajahnya terpaksa ada yang mesti ya ditembak, diburu atau semua diracun, sehingga inilah yang menggemparkan dunia. Akhirnya sampai pemerintah, bahkan Bapak Presiden mengeluarkan bagaimana untuk menyelamatkannya. Nah itulah diadakan Operation Ganesha tahun 82. Itu terkenal sekali. Bapak Emmy Salim, yaitu masih sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, itu yang akan dipercayakan oleh melakukan jalannya. Dan juga dengan beberapa, jadi ya tentu dengan waktu itu saya ingat Pangdamnya masih Pak Trisutrisno, Wapres kita, pernah Wapres, dan juga yang lain-lain lagi yang terus Pak Manila itu masing yang sebagai jenderal itu semuanya kita adakan bagaimana untuk Operation Ganesha. Maksudnya ya, tidak akan dibunuh, tetapi ABRI bantu bukan ratusan orang, ribuan orang rakyat atau semuanya untuk mengevakuasi gajah dari satu lokasi ke satu tempat daerah. Nah, tapi selanjutnya memang tidak begitu stop, tapi akhirnya gajahnya kembali lagi karena habitatnya habis, dia kembali lagi tempat yang subur. Nah inilah, nah akhirnya kita bertindak tahun 85, kami diberikan kesempatan sama Bapak Presiden langsung atau dengan Menteri Kehutanan, itu kami melakukan bagaimana untuk menangankan, untuk mengadakan satu tindakan ya, sehingga kami membangun sekolah gajah, pusat pelatihan gajah, yaitu yang diadakan yang di Waikambas, dan juga beberapa tempat, ada 4-6 tempat kita siap produksi. Itu ya, itu yang awalnya karena latar belakangnya saya di seorang pemain sirkus dan juga di safari. Dan ditanya waktu itu bagaimana untuk melakukan, kami katakan gajah-gajah yang nakal ini kita itu ditangkap, kita latih supaya itu dididik mereka jadi gajah yang baik, jadi bisa mentor kepada gajah-gajah yang lain, dan juga bisa pakai untuk turis, dan juga bisa pakai industri, yaitu lodging, tidak pakai traktor tapi pakai tenaga gajah ini sehingga tidak ada polisi, dan yang lagi bisa untuk patrol, nah sehingga bisa mengamalkan daripada taman-taman nasional atau habitat gajah. Itu yang kita lakukan dan sampai sekarang terus berlakukan. Dan sekarang ini juga kita berkembang sampai kita bangun rumah sakit gajah satu-satunya di dunia, ada rumah sakit gajah di Waikambas, yaitu memang zamannya waktu Bapak dirjannya itu Bapak Profesor Rubini ya, ini semuanya itu yang ada sekolah gajah. Bahkan juga kita bangun rumah sakit sekarang, bahkan juga kita bangun klinik lagi, tambah lagi yang di Taman Nasional Tesonilo, yaitu di Riau, sehingga ada 2 rumah sakit, ada klinik. Nah, itu semuanya kita menjaminkan gajah-gajah ini semuanya. Selanjutnya kita proyek lagi, yaitu bagaimana kita itu mengamankan daripada Sumatera Rhino, jadi badak Sumatera. Nah itu juga kita lakukan, dan lain-lain lagi kita lakukan seperti bagaimana harimau Sumatera, dan terus ini program sampai tadi kita kata juga ANOA, kita juga sini programnya. Dan sekarang karena daripada strategi pemerintah itu kita ikutkan supaya untuk populasi itu ditingkatkan 10% sampai dalam beberapa tahun ini, sehingga kita juga bantu pemerintah gimana untuk melestarikan satwa-satwa langka ini. Jadi setiap tahun 10% gitu Pak? Iya, dalam 10 tahun ini, dalam 10 tahun ini kita meningkatkan ya. Berarti nggak heran juga ya, oke bos, kalau akhirnya Indonesia menjadi salah satu tempat pelestarian atau penangkaran ya Pak, belajar terbaik di dunia ya Pak ya. Nah itu gimana Pak bisa mendapatkan predikat itu tuh setelah pencapaian seperti apa Pak? Kalau boleh cerita. Baik, kebetulan saya dipilih juga atau ditunjuk sebagai dulu namanya Captive Breeding Specialist Group. Nah sekarang Conservation, sekarang ini
dikatakan Conservation Planning Special Group. Nah, memang kita itu di dunia internasional itu ada di SSC IUCN ini, itu spesial untuk bagaimana atau beriding kan menangkarkan secara konservasi, atau sekarang bagaimana memplanningkan supaya satwa-satwa ini jangan punah langka. Ini salah satu di bagian kita ini kerjaan. Nah, itulah kita dipercayakan sana. Nah, tentu kita akan melakukan ya sebisa mungkin, atau dengan kita kerjasama dengan institusi yang lain, dengan juga dengan daripada LIPI, yaitu Scientific Authority, terutama dari Kehutanan, ya, Management Authority, dan juga University, dan juga NGO, bagaimana untuk menyelamatkan satwa-satwa ini. Nah, seperti saya tahunnya 80, waktu tahun 90 berapa itu Riau, itu di Duri Dumai, itu ada tinggal beberapa badak Sumatera. Nah, tempat itu sebetulnya mau dibuka untuk mau diambilkan itu ya dengan resourcesnya, itu ada ya minyak, ada semuanya, tapi ada badak ya, sehingga badak itu kita rescue. Nah, itulah kita bangun badak Sumatera Rhino Century, yaitu di Waikambas. Nah, itu kita taruhkan sehingga badak itu kita selamatkan lagi dari kepunahannya itu. Dan bersyukur kita juga sudah lahirkan beberapa badak Sumatera di Waikambas itu. Itu juga memang tahun ini tahun badak, ini kita taruh di meja kita, ada tahun badak juga. Rhino. Berarti gak ada juga Pak, kalau saya lihat Taman Safari Indonesia itu gajahnya lebih banyak banget ternyata. Memang di sini ahlinya penangkaran gajah ya Pak ya, konservasi udah ngerti banget ya Pak ya. Tapi gajah itu sebenarnya bersahabat ya Pak ya sama kita, karena kan di Riau itu juga kalau nggak salah sampai ke rumah itu kan sama dia nggak diganggu, dia malah bareng-bareng aja gitu ya Pak. Nah, ini memang kalau membicarakan gajah, memang kadang-kadang ini ada pandangan-pandangan yang salah diterkakan. Gajah itu mereka sudah kan budaya, satu culture daripada orang Asia. Gajah itu tersebarnya itu sampai India, dari India terus dari Bangladesh sampai juga sampai Thailand, Indochina sampai ke Indonesia. Nah, itu di situ ada saat dari nenek moyang kita, gajah itu sudah di domestik seperti ternak saja, kayak seperti kerbau yang bisa membantu di sawah semuanya. Nah, itulah yang budaya itu kita tangkapkan, bagaimana kalau gajah itu dimanfaatkan, disekolahkan, itu gunanya. Tapi memang akhirnya kita yang terbaik ya di dunia ya Pak ya. Pak, ada yang unik juga nih Pak, ini dari catatan saya, ternyata Taman Safari itu juga terkait rusa. Rusa itu kan memang hewan yang banyak ya Pak ya, yang sudah banyak lah ya gitu. Tapi kenapa sih Taman Safari tertarik untuk menjadikan rusa salah satu hewan yang juga turut dikonservasi gitu ya Pak? Nah, itu boleh cerita Pak? Baik. Padahal kalau orang bilang rusa kan banyak di Taman Istana Bogor segala macam kayak gitu. Baik. Gitu, Pak. Jadi rusa juga ada banyak spesies Pak. Banyak spesies yang di Sumatera punya, lain yang di Indonesia atau yang di bagian timur ada Timorensis. Kita ada berbeda-beda semuanya. Yang di Istana Negara punya itu bukan dari kita, itu rusa dari India, yaitu yang eksis dia, bukan kita punya, tapi itu yang datang dari sana, yang datangkan dan dikembangbiakan cukup bagus. Nah, kenapa kita mau konservasikan semua satwa kita? Kalau kita tidak lindungi, kita tidak jaga, ya nanti kepunahan terjadi. Nah, jadi baik rusa dan apa saja itu, apalagi rusa nantinya bisa dimanfaatkan, pemanfaatan banyak. Sekarang memang sih belum pakai. Nah, itu nanti bisa pemanfaatan juga. Nah, sekarang kalau kita tidak jaga seperti harimau Sumatera, itu kan dijaga. Tapi ingat, harimau Jawa sudah tidak ada lagi. Harimau Bali, harimau Bali nggak ada lagi. Nah, kalau ada yang dulu memiara, nah itulah bisa ada spesimennya masih siap. Nah, kalau kita sekarang katanya masih banyak, lalu kita lalai, satu waktu nanti kita akan dapat serupa begitu juga kepunahan. Jadi kita harus sudah menjaga. Jadi itu kita juga jadi sebagai Taman Safari Indonesia atau juga Taman Safari dan juga zoo kebun binatang itu merupakan benteng terakhir untuk menjaga kepunahan satwa. Ini di sini ada semua ya Pak ya? Tidak juga semua, karena kalau semua juga daerah kita kan terbatas. Kita Taman Safari ini cuma 260 hektar, bahkan yang bisa dibangunnya cuma 15%. Nah, aku juga tertarik nih Pak, untuk Taman Safari kan ada yang di Preanger, ada yang di Bali, itu ada kekhasannya sendiri nggak Pak? Maksudnya ada yang hewan di sini yang tidak ada di sana, begitu, ada nggak ya Pak? Betul, memang kita bagi-bagikan semuanya, seperti
ada sifat wilayah dan semuanya. Misalkan di Taman Safari di sini Bogor ini, yaitu di Jawa Barat, itu kita mengembangkan seperti daripada uak Jawa. Itu uak Jawa kan langka juga, hanya adanya di Jawa aja ataupun di Jawa Barat itu. Nah itu kita harus ini kan. Nah di sini kita pusatnya. Nah kita juga adakan ke elang Jawa. Di sini juga breeding, kita sudah berkali-kali melahirkan udah bertelur dan berhasil itu semuanya. Itu burung Garuda kita, yaitu simbol daripada Pancasila kita. Sini udah berhasil. Nah kalau di Jawa Timur itu ada banteng, karena itu dekat Baruran, dekat juga dekat Taman Nasional yang di itu. Nah itu kita fokuskan kepada yang di bantengnya. Nah itu kita juga semuanya. Dan ada di Bali, kita Curik Bali kita jalan. Curik Bali kita juga berhasil yang itu bisa kembalikan lagi ke hutan, yaitu di Taman Nasional Bali Barat. Sebetulnya populasi itu sudah tinggal 3-4 ekor aja, tapi sekarang udah kembalikan ratusan ekor lagi. Ini perjuangan Taman Safari Indonesia dengan beberapa institusi dari luar negeri, dari juga pemerintah, dari Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sama-sama bersama. Itulah kita keberhasilannya. Pak, ada yang mau aku tanya lagi ya Pak. Ini di Hari Keanekaragaman Hayati Dunia itu yang pada saat tanggal 22 Mei itu ada kelahiran bayi orang hutan yang baru lahir. Nah itu bisa nggak Pak diceritakan prosesnya itu seperti apa? Ini kan kelahiran seperti itu tadi Bapak bilang berarti itu juga agak, kita harus prosesnya agak susah kayak gitu. Itu gimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, memang beberapa negara atau beberapa tempat itu untuk breeding atau kelahiran orang hutan itu sulit sekali. Ya memang gitu. Tapi memang itu ada beberapa faktor, baik lingkungannya, baik daripada kandang-kandangnya, tempat-tempatnya, dan juga pakannya, perawatannya, itu segala semua itu faktor-faktor yang untuk keberhasilan daripada orang hutan itu atau yang semua spesies sama. Nah itulah kita ini di sini memang sudah, kalau yang lain yang gajah aja bisa, gitu, apalagi orang burung kayak sulit, atau juga yang langka kasturi raja itu paling sulit sekali. Di dunia itu cuma ada beberapa negara dan jumlahnya di Indonesia ini cuma berapa ekor aja yang dipiara. Nah kita bisa melahirkan. Nah itu bertelur. Nah itu suatu bukti. Ya. Di kita ada di Taman Safari itu ada. Ya. Nah jadi balik lagi kepada orang hutan ini. Nah itu yang kita kelahiran itu yang luar biasa, yang event yang menarik itu kan lagi pandemik. Pandemik itu lagi lockdown semuanya. Tentu tidak ada pengunjung yang datang ke Taman Safari. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh berkatin lagi kita ada cara yang lain lagi. Sehingga dialah melahirkan juga pada waktu yang kesulitan itu, semuanya orang-orang sulit, tapi itu bisa lahir. Ya itu karena pakannya kita tetap jaga. Kalau pakannya nggak ada ya itu salah satu faktor, atau nggak bisa, atau jadi animal welfare, kesejahteraan satwa kalau rendah itu juga tidak akan bisa melahirkan. Nah ini salah satu semuanya. Sehingga waktu lahir itu buat kita tuh satu kegembiraan, suatu dorongan, encourage kita bahwa kita masih mampu. Pada kita lihat berita, wah banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang ini semuanya karena COVID jadi loh, justru Taman Safari ini malah terus lahir lagi semuanya. Nah itu semuanya. Sehingga kami itu melaporkan kepada Menteri dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Siti Nurbaya. Nah waktu itu diberikan namanya, ditanya jenisnya apa ini. Kalau jantan itu dikasih namanya COVID. Pas ya Pak. Nah kalau betina, Corona. Kita juga ada yang betina aja. Itu juga ya. Berarti dua-duanya ada COVID sama Corona. Ya. Jadi ini satu event, satu kita ingatkan kita juga bahwa kita pernah suffering, negara kita pernah ancaman daripada ini. Tetapi kelestarian satwa-satwa kita tetap jagakan, melestarikan. Jadi sekali lagi saya tahu, salam lestari. Lestarikan ya Pak. Itu puji Tuhan itu ya. Berarti itu COVID sama si COVID dan Corona harus sehat terus ya Pak? Iya, biar kita bisa ingat lahirnya pas zaman kita pandemi nih. Iya, gitu. Betul. Itulah. Jadi bangsa sulit ya, tapi dia melahirkan. Tapi bangkit semangat kita untuk jaga lingkungan. Baik. Lagi Pak, ada lagi yang saya tahu itu tentang live streaming satwa ya Pak ya. Itu kan terkait pandemi juga ya. Saat itu akhirnya muncullah program ini ya, live streaming satwa itu. Nah itu boleh diceritakan nggak Pak ya, live streaming satwa itu seperti apa sih Pak? Ya. Programnya. Live streaming satwa itu kita live ini hidup gitu, karena
sekarang kan pengunjung tidak bisa datang. Ya, benar. Nah, bagaimana kita menyampaikan, jangan kita sekarang mengemis. Waduh, tutup ini, semua hewan ini apa ini? Wah, ini nggak makan, kurus hewan ini. Dan ini kan hewan ini kan milik negara, milik dunia semuanya. Wah, kok nggak diurus apa semuanya? Atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Dan banyak semuanya itu, jangan kita mengemis, meminta aduh semuanya. Nah, justru kita itu Taman Safari Indonesia dengan pengurusan manajemen itu mengambilkan satu tindak strategi bagaimana kita melewatkan daripada yang susah-susah ini. Tentu pemerintah juga lebih sulit karena juga mesti ngurus rakyat dan semuanya. Nah, kita ada berhak kewajiban ya untuk sini. Bagaimana kita ini kan? Nah, puji syukur juga karena kita hutannya banyak, di sini 270 hektar, di Perigen itu 300 hektar. Nah, itu banyak sekali daripada hijau-hijauan. Nah, ini kan pakan-pakannya satwa. Nah, tinggal bisa kita itu manfaat. Jadi kita bisa ini kan. Itulah yang kita bisa selamatkan gitu semuanya. Nah, setelah itu baru katakan bagaimana untuk kita bisa ekspor kepada pengunjung. Oh, ini kegiatan ini. Dan sekarang semua orang di rumah, ya tidak bisa kemana-mana akan lockdown. Hanya melihat TV, hanya lihat sosmed, hanya mendengarkan dari semua lain-lain semuanya. Inilah satu kesempatan kita bagaimana menceritakan kegiatan-kegiatan itu melalui live streaming gitu, Pak. Jadi itu, oh, ini ada kelahirannya, bagaimana karyawan tuh lari ke hutan tuh ngambilkan rumput-rumput atau ke tempat-tempat masyarakat kalau dipanen jagungnya kita bantukan sehingga rumputnya atau daun-daunnya jagung buat kita. Nah, itu kan saling kan. Bahkan kita juga menanam pepaya. Nah, kita tanam pepaya California, kita tanamkan semua 3.000-an berapa dan lain-lain. Nah, itu semua lahan yang ada di sini ya, betul. Pak? Nah, begitu. Nah, dengan gitu gugatlah daripada semuanya itu karena streaming itu semuanya kita menarik. Oh, begitu. Oh, asing ada orang yang perhatikan satwa. Oh, masing ada karyawan itu, dokter itu apa kerja. Kalau itu over jam itu kerja waktu perlu semuanya. Nah, ini yang menimbulkan semua apresiasi atau menarik awareness kepada semua masyarakat. Mari bantu sehingga banyak masyarakat atau instansi yang menyerahkan daging, yang makanan itu seperti supermarket buah-buahnya di pasar juga. Ini daripada dibuang nggak ada orang datang beli semuanya itu. Nah, ini kita bisa ngambilkan artinya mengantarkan baik rakyat, baik institusi dan semuanya. Begitu juga. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, apalagi daging itu kan mesti berproses dah luar negeri. Nah, itu ada juga dari instansi dari karantina, dari kepolisian atau ada illegal itu diserahkan pada kita. Nah, inilah. Jadi kita bersyukur itu banyak dengan melakukan live streaming ini menimbulkan kesadaran, menimbulkan rasa cinta, menimbulkan memiliki dan itu menyerahkan. Itu yang luar biasa. Betul. Ya. Betul sekali, Pak. Nah, Pak, ini kan terkait Taman Safari. Kita kan kenal ibaratnya ini tempat yang cukup legend ya, Pak. Apalagi dengan saya juga udah cukup lama, dari kecil juga sering sini ya, Pak ya gitu. Nah, itu kan nggak hanya Taman Safari ini menariknya tuh nggak hanya hewannya aja gitu ya, Pak ya. Kira-kira ada fasilitas-fasilitas yang lain kan yang terus di upgrade lah ya untuk menarik itu. Itu boleh diceritakan nggak, Pak, ke penonton Ruang Bos nih, biar sebenarnya ini nggak hanya hewan loh, kita sekarang udah ada yang baru atau apa program yang baru. Biar program-program breeding tadi kan juga ada kan breeding gitu. Iya, baik. Memang kita ada konsep ya Taman Safari Indonesia, memang maka dijudulkan objek wisata nasional. Di Indonesia ini objek wisata nasional seperti Borobudur, jadi dari Pulau Bali. Jadi terus semua dari Danau Toba dan semuanya itu merupakan alam yang ciptakan. Nah, itu juga Taman Safari alam karena satwa itu tidak manusia ciptakan dan juga gunung dan semuanya. Nah, ini kita manfaatkan ini yang sebagai satu objek yang cukup menarik kepada masyarakat dan kepada anak kecil atau semua anak sekolah atau dewasa atau peneliti yang datang karena untuk hiburan, tapi itu bisa digunakan dengan alam ini. Nah, maka kita bikin terobosan ekotourism. Kita itulah yang ditujukan ekotourism pada zaman itu semuanya masih zamannya menterinya Pak Yop Ave. Ini kita satu terobosan ekotourism gitu. Nah, inilah di situ kita ada atraksi-atraksi tentu mengimbangkan daripada bagaimana, tapi semua all family dan recreation punya. Jadi tidak yang mengagetkan, menakutkan, tapi dengan family. Itu hanya mensupportnya. Kenapa untuk support ini? Karena kita lihat kalau hanya
kebun binatang itu hanya melakukan dari tiketing aja, itu tidak ada bisa tidak survei, ataupun ya tidak bisa survei, itu sulit. Nah, apalagi mesti dapat subsidi. Nah, siapa yang subsidi untuk taman safari ini kan? Nah, itulah kita mesti ini kan mesti ada create namanya ada marketing. Makanya ada zoo marketing. Itu waktu saya presiden tahun 2008, saya jadi presiden Southeast Asia. Itu ilmu itu atau strategi itu zoo marketing saya bawa ke Indonesia. Itulah sekarang yang kita lakukan. Ini yang segala-galanya sosmed yang tadi dikata streaming itu atau conservation di bagian berarti itu semuanya daripada kita punya produk daripada marketing kita. Jadi kita mesti ada, tidak boleh sekarang konvensional punya sistem, tetapi kita sudah ada strategi baru semuanya. Apalagi sekarang sosmed sudah digital, nah harus kita bagaimana ke digital semuanya. Jadi terus ikut ya Pak ya? Enggak. Ya, terima kasih. Ya. Memang ini Taman Safari ini besarnya memang nggak hanya seperti ini, bukan maksudnya bukan hanya hewan raya, tapi di balik itu ada sosok-sosok yang seperti Pak Jansen ini dan adik-adiknya kayaknya Pak. Ya, betul. Semuanya yang mencintai hewan-hewan semua ya Pak ya, memang dari situ. Pak, ini Pak, ini juga bisa dijelaskan ya Pak ya, ternyata kan selain sebagai kebun binatang yang modern, Taman Safari ini ternyata juga merupakan zona penyangga untuk Taman Nasional Gunung Gede. Nah, itu boleh dijelaskan nggak Pak tentang ini? Ini salah satu yang luar biasa sekali. Memang kalau kita bilang kehendakan kita tuh sulit sekali. Itulah kehendakan Tuhan yang merencanakan. Sebetul Taman Safari Indonesia ini yang pertama awalnya itu dengan Royal Safari Garden Hotel yang di depan pasar Cisarua. Oh, malah itu yang pertama ya Pak? Itu yang pertama. Itu ada tadi yang di sana kita kembangkan yang sampai 10 hektar atau lebih di sana, tetapi dipertimbangkan dari pemerintah pusat dulu, yaitu masih zamannya Presiden ada Pak Emil Salis sebagai lingkungan menteri di sebagai koordinator daripada Bawah Puncar. Nah itu, wah kalau dipikir pinggir jalan itu akan macet jalan. Itulah dipikirkan 30 tahun lalu sudah ada rencana pemerintah yang luar biasa. Karena aku juga belum tahu, aku tanya sama Mas Sabri di sini Pak. Ini aku masih kecil banget ya. Nah, jadi di situ akan nanti menghambat daripada pengunjung, baik itu alam juga tidak cukup. Nah, dilemparkan atau disarankan datang ke sini. Nah, itulah yang sekarang kita dapat di sini, yaitu tempat yang tidak terpakai, yaitu bekas tea plantation, yaitu tidak yang tertinggal, yang tidak produktif. Nah, karena juga tempat tanah atau semuanya, nah disitulah kita dapatkan tanah ini, kita nanamkan pohon. Nah, sekarang kita lihat ini pohon ini. Lalu kita juga taat daripada aturan pemerintah, kita itu hanya boleh bangun 15% daripada tanah kita itu luas. Sehingga datang ke sini itu bukan datang ke kota lagi, tetapi kita forget it semua daripada apa yang pengalaman di Jakarta yang simpang siur, yang sibuk semuanya. Tapi datang ke sini dengan sunyi, senyap, pohon hijau semuanya, sehingga kita rekreasi yang enak sekali gitu. Sudah beda suasananya Pak. Amin. Ya. Tapi ini kalau untuk ke depan apalagi sih Pak sebenarnya? Nah, persis kita ke sini semua tadi saya bilang kan dapat dari Babesun ini. Nah, itu juga memang bukan satu, ya saya bilang bukan kebetulan. Nah, waktu satu hari saya pernah diundang di Jakarta dari satu rapat itu dari namanya dari UNDP. Saya diundang, saya juga tidak tahu undang sana mau ngomong semuanya lokasi-lokasi itu. Ternyata itu ada bicarakan bagaimana untuk taman nasional itu harus dijaga untuk dilestarikan, seperti Borobudur dilestarikan, itu heritage itu. Jadi harus dijaga. Selain dijaga ini tentu ada pelindungannya. Nah, pelindungannya yaitu ada buffer zone ini. Nah, itu Taman Safari Indonesia dicontohkan sebagai buffer zone untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itulah satu titik. Jadi itu ada, saya tahu bahwa itu kita jadi dunia yang tentukan kita. Luar biasa itu, puji Tuhan. Kita nggak bisa ngerti itu kok bisa dapat ditunjuk orang luar negeri, menunjukkan bahwa Taman Safari itu adalah di tempat pada belakang kita, perbatasannya kita langsung adalah Taman Nasional Gede Pangrango. Ya. Nah, ini kenapa? Sehingga juga ada batas gini, kita untuk mencegah daripada masyarakat itu masuk ke hutan sembarangan, atau juga bisa memberikan pendidikan. Oh, ini jangan diburu. Jangan cari kayu-kayu lagi, pakai ini semuanya. Jadi ada prosesnya Pak semuanya. Itu tanggung jawabnya kita juga semuanya.
Berarti juga di sekitar sini juga ada kepedulian sosialnya juga ya Pak untuk dengan masyarakat ya Pak. Betul. Nah, itu menarik, itu boleh diceritakan Ya. Gimana Pak? Jadi karena kan ini agak-agak ini kan hewan-hewan lumayan ya Pak. Ya. Jadi memang kita salah satu ini kita memang kita proyek ini adalah ramah lingkungan, kita itu back to the nature kita semuanya, dan ini juga kita juga perlukan tenaga kerja yang semuanya seperti yang bisa dikerjakan oleh lokal sini ya, kecuali mungkin dokter apa waktu zaman itu mungkin belum ada, tapi sekarang sudah ini. Nah, kita juga dengan di sini keberhasilan kita mendidik, kita juga bikin sekolah dari Taman Safari, ada CSR-nya, kita bikin beberapa sekolah, musola, jalan. Dulu kan maksud ini nggak ada jalan Bu, nah sekarang ada jalan dan semua itu yang sedikit-sedikit, dan bahkan juga kita adakan yang lain-lain lagi yang untuk pendidikan. Bagaimana dulu waktu itu ada program kita datangin, ada guru Inggris di kita bisa ngajar juga sekolah-sekolah sini. Nah itu semua caranya, sehingga juga coba Ibu lihat sekarang, Mbak Kori lihat di sana kalau sepanjang masuk itu semua yang jual wortel. Ya, itulah. Nah, itu perekonomiannya. Oh, itu salah satunya ya. Iya, betul, salah satunya. Jadi gimana? Jadi kalau mereka dulu kerja sini, sekarang udah nggak ada villa lagi apa, semua nggak ada lagi. Ini sudah jadikan tanah rumah sini. Nah, sehingga mereka kerja mana? Nah, mereka bisa bapaknya bisa nanam di ladang. Nanti kalau itu ibunya yang jual di pinggir sana semuanya. Kalau Sabtu Minggu, nah anak-anak keluar untuk parkir mobil, dapat juga uang recehan, dan ini semuanya bisa membantukan perekonomian di daerah. Sehingga kita juga pernah memenangkan daripada lomba desa yang desa konservasi, kita juaranya di Jawa Barat. Oh, hebat Bapak. Amin. Memang kalau kita bicara Taman Safari Sabtu Minggu sih, kalau bukan masa pandemi gini ya Pak ya, itu mah udah nggak kosong ya Pak ya. Iya betul. Otomatis mereka jualan dari malam apa itu juga. Iya, amin. Lumayan lah dapetnya gitu. Nah Pak, mungkin terakhir nih kali ya Pak ya, ini kan saya juga terkesan sekali nih dengan Bapak begitu pedulinya ya Pak ya gitu terhadap hewan-hewan seperti ini gitu Pak. Ada nggak sih Pak kesan Pak untuk pendengar Ruang Bos nih Pak? Boleh disampaikan sih Pak? Baik. Ini saya minta juga pesawal semuanya, teman-teman semua atau sahabat-sahabat kita, memang kita itu harus sama-sama. Karena kalau bicarakan lingkungan, conservation, itu semua adalah bukan ada batas ya, dan juga tidak batas, dan juga bukan bangsa Indonesia tapi juga dunia semuanya. Nah maka itu sekarang sama semua kita melakukannya, dan itu pelestarian itu nomor satu kita jagakan. Kalau bagaimana kalau tidak jagakan, lestarikan alam kita, bagaimana nanti cucu kita atau anak cucu yang selanjutnya nggak akan bisa lihat lagi itu gajah mana, harimau mana seperti harimau Sumatera atau yang lain-lain lagi. Dengan adanya begini maka kita terus bisa sustainable. Apalagi sekarang digunakan yaitu dengan keberlanjutan. Jadi bukan melestarikan aja, tapi adalah keberlanjutannya, sustainable. Itulah udah digariskan juga di haluan negara kita, udah terang jelas sekali. Kekayaan alam hayati diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini kita gunakan untuk masyarakat dan juga pemanfaatnya, tetapi dengan keberlanjutan sustainable. Itu saja kita jagakan sama-sama di Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Nah Ruang Bos tadi sudah dijelaskan sama Pak Yansen keberlanjutan, dan kita juga terus harus mendukung ya bagaimana konservasi seperti apa gitu kan. Kita juga harus terus mendukung, menyayangi binatang yang lebih penting ya Pak ya, karena betul. Dengan kita menyayangi binatang otomatis kita juga akan peduli ya Pak ya. Nah, sebelum kita menurut tadi gimana Pak yel-yelnya? Kita boleh ulang yel-yel tadi Bapak? Oleh. Oke, aku jawabnya gimana lupa aku. Salam lestari. Aku jawabnya? Lestarikan. Oh ya, oke. Kita ke situ ya. Salam lestari. Lestarikan. Oke Ruang Bos, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.